Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Mr. Abi Gobi, channel tutorial mencukur untuk para pemula. Kembali lagi guys dengan saya. Jadi di kesempatan ini saya mencukur model rambut kurang lebihnya undercut, high fade ya guys ya, undercut gitu. Ya selebihnya kalian kasih nama sendiri lah. Ya luar biasa nih guys ya, di video kali ini saya durasinya seperti kemarin ya guys ya, yang saya update kemarin itu 30 menit ke atas gitu guys. Nah, kalau di sekarang ini, di video yang sekarang ini dikarenakan saya tuh ngerekamnya pakai tripod, jadi ya agak kesusahan gitu ya, nggak ada yang megangin kamera, jadi ya saya ngandelin tripod. Jadi pandangan mata saya bukan cuman ke yang saya cukur aja, tapi ke kamera sama ke yang saya cukur ini ya. Jadi fokus saya ada dua titik gitu. Jadi itu yang agak bikin saya kesusahan di sini gitu. Sampai dalam pengurangan volume rambut atas itu kelewat guys. Sorry banget, ini nggak sempet ke record gitu, nggak tahu kalau kameranya mati, jadi tahu dilihat habis selesai ngurangin volume rambut atas, dilihat nggak taunya kameranya udah nggak record gitu kan, kepenuhan memori mungkin. Nah, tapi ya kalau untuk ngurangin bagian pinggirnya ya masih beruntung lah, masih bisa full ke record gitu ya. Ya jadi di video kali ini ya kalian ambil caranya aja, cara nipisin bagian pinggirnya itu aja ya. Kalau untuk volume rambut atas jelas kalian yang masih belajar jelas bingung ya, kayak mana tadi itu nguranginnya kok tahu-tahu udah rapi, itu pasti kalian berpikirnya kayak gitu. Susah guys, kalau ngerekam sendiri itu susahnya kayak gitulah. Kalau tahu-tahu kameranya mati kan nggak ketahuan, tahu-tahu udah nggak nge-record gitu ya. Jadi di tahap pertama ini saya langsung menggunakan sepatu clipper nomor 2 handle ke atas ya. Ini saya menggunakan sepatu clipper nomor 2 handle ke atas. Itu kalian bisa perhatikan cara mengambilnya, posisi dari ujung mata clipper itu bagaimana gitu ya, cara mengambilnya kalian bisa perhatikan saja. Jadi di situ saya cara mengambilnya dari bawah ditempel, lalu semakin ke atas semakin diangkat ya ujung mata clippernya itu, jadi nggak terus ditempelin aja sampai atas, jangan, nanti timbulnya garisnya ketinggian ya. Ya kurang lebihnya ini kayak model rambut undercut lah jadinya gitu. Ya pokoknya sebisa mungkin saya bakal update buat kalian gitu ya. Ya gimana caranya lah, gimana pun caranya gitu, sampai nggak ada yang apa itu yang nggak ada yang bisa megangin kamera, jadi ya agak tripod. Jadi ya ala kadarnya gini guys, nggak bisa di zoom, nggak bisa di permainkan lah ibaratnya kameranya. Wih, permainkan kayak apa aja dipermainkan. Jadi kalau misalkan pandangannya ada yang terlihat nggak jelas cara ngambilnya gimana, ya mohon pengertiannya aja dari kalian ya. Sebenarnya saya mikir-mikir mau ngupload video ini, sebenarnya saya mikir-mikir karena ya itu di waktu saya menggunakan apa itu, di waktu saya
memotong volume rambut atas itu nggak ke record, itu saya bikin males sebenarnya mau upload video ini, tapi mau gimana lagi, niatnya mau jadi bahan, kalau nggak diupload kan sayang gitu guys. Ya daripada nggak sama sekali ya mending diupload lah untuk bahan pembelajaran tambahan buat kalian gitu kan ya, walaupun hasilnya nggak maksimal video tutorialnya gitu kan. Menggunakan sepatu clipper nomor 2 sudah selesai. Kali ini sepatu clipper nomor 1, handle-nya ke atas, ketipisannya cukup menggunakan nomor 1 ya guys ya. Ini dengan ketipisan sepatu clipper nomor 1. Untuk menghilangkan garis batas itu handle-nya kalian turunkan ke bawah ya. Kalian turunkan ke bawah. Jadi dari yang apa ya? Yang pertama handle ke atas kan ya, timbul garis kan. Nah, garis itu kalian samarkan menggunakan handle ke bawah itu tadi. Jadi handle-nya kalian turunkan ke bawah gitu. Ya, dan yang perlu kalian ingat, kalau kalian lagi kalian belajar dari video tutorial, jangan kalian skip ya, jangan kalian lengkah nontonnya, supaya caranya itu nggak tertinggal ya, nggak ketinggalan caranya gitu. Jadi biar full caranya itu biar kalian bisa ngerti, biar kalian paham gitu ya, biar nggak salah paham juga sama saya, ntar dikiranya kurang lengkap, nggak taunya kalian nontonnya di loncat-loncat jadi kalian ketinggalan caranya gitu. Budayakan nonton video tutorial sampai habis ya, sampai titik penghabisan gitu. Itu pun kalau kalian ingin bisa gitu. Kalau kalian nggak pengen bisa ya diloncat-loncat nggak apa-apa sih, kalau cuma sekedar iseng-iseng mau lihat videonya gitu, bukan karena untuk belajar ya, itu terserah kalian mau diloncat-loncat apa gimana gitu ya. Karena tujuan saya pengennya kalian ya yang masih pemula itu ya pengennya ya cepet bisa gitu ya, cepet bisa berkat video-video dari saya gitu ya. Ini saya negasin ke kalian aja ya, tujuannya buat kalian juga, supaya kalian tuh yang masih pada belajar itu supaya cepet bisa gitu ya. Ya mudah-mudahan kalian bisa paham ya sama di video saya kali ini. Masalahnya kameranya itu nggak bisa bukan nggak bisa sih, sebenarnya bisa di zoom, cuman saya rasa itu makan waktu lebih lama lagi. Jadi ya seperti ini aja gitu, nggak bisa dipermainkan kameranya. Jadi kalian perhatikan batas dari handle yang ke atas itu, bisa kalian perhatikan batasnya sampai mana, itu kalian bisa lihat sampai pojok. Nah itu yang saya tunjuk, itu batasnya segitu.
Itu untuk ukuran standar lah, standar batas dari handle ke atas ya guys ya. Ukuran medium lah, bisa dibilang medium tingginya kalau untuk batasnya itu ya. Ya kalian perhatikan saja lah guys, kalian perhatikan saja, karena ini durasinya cukup lama jadi ya saya mau nyantai dulu. Nah di bagian atasnya itu, bagian pinggir atas itu kalian kurangi dikit sedikit, kalian rapikan lagi menggunakan gunting menggunakan sisir ya, karena disitu pasti ada bagian-bagian sisa rambut, bukan sisa rambut, bagian-bagian rambut yang masih jalur keluar ya, masih kelihatan belum sama rata gitu ya. Rambutnya dia ini yang saya cukur ini, nah di bagian posisi pas di bagian sisir tadi itu dekok guys, jadi antara bawah sama yang antara di atas kuping sama yang di atasnya lagi tuh dekok. Jadi kalau misalkan ada garis yang kira-kira belum tersamarkan itu kelihatan betul guys. Nah di sini saya sempat kesulitan itu buat ngatur angle untuk ngepasin ke fokusnya ini, targetnya itu lumayan bingung nyari angle-nya gitu. Kalian kalau yang sudah siap sudah awal-awal itu ya, maksudnya umpamanya kalian belajar sudah siap untuk buka dan kalian sudah buka gitu. Kalau kalian masih baru pertama buka, cara kerja kalian ya santai aja, nggak usah buru-buru kerja, santai aja ya.
fokus ke ini dulu lah, fokus kerapiannya dulu. Jangan fokus cari target dulu, jadi fokus ke kualitas dulu lah gitu. Walaupun kalian sudah pandai ya, ada saatnya kita kerja santai, ada saatnya kita kerja agak sedikit cepat ya. Misalkan kalau kita mau kerja santai ya, kalau momennya kita rasa hari itu emang lagi sepi atau gimana, kalian bisa kerja santai gitu, kalian fokusin aja sama kerja kalian, maksudnya kalian nikmati aja kerja kalian itu. Jadi kalau kalian momennya banyak yang ngantri ya bisa lah kejar target gitu ya, tapi harus tetap kualitas harus terjaga gitu. Jadi jangan cuman cepet-cepet aja tapi kualitasnya menurun, itu kalau bisa jangan kayak gitu ya guys ya. Menggunakan sisir ini jangan cuma sekali aja ya, kalian jangan cuma sekali jalan aja ya. Jadi kalian kalian lihat lagi mana yang belum rapi, kalian rapikan lagi. Yang kira-kira belum rata gitu, kalian ratakan gitu ya. Diambil dikit-dikit aja. Waktu itu pernah ada yang komen gini, "Bang, kok cukurannya terlihat rapi?" Maksudnya terlalu rapi gitu kan. Terlalu rapi mungkin maksudnya ya terlalu formal gitu mungkin maksudnya. Ya gimana ya guys ya, namanya kita nyukur kepala orang dan ngikutin permintaan gitu kan ya. Masa mau kita bikin aneh-aneh, mau kita bikin neko-neko kan nggak mungkin gitu loh guys. Jadi ya harus rapi lah gitu ya, jadi harus rapi. Masa iya kita rambutnya mau kita bikin nggak rapi kan. Yang penting sesuai permintaan aja gitu ya, semaksimal mungkin ngikutin apa yang dia minta gitu ya. Mamanya dia minta belakangnya minta ditipisin gitu ya, minta dikurangin yang banyak, belakangnya ditipisin ya kita tipisin yang banyak. Kalau dia minta belakangnya agak ditebelin, jangan banyak-banyak bagian belakang ya kita kurangin dikit aja gitu ya. Kalau yang saya cukur kali ini termasuk belakang dia minta ditipisin, jadi tipis ya guys ya, belakang itu tipis tapi nggak terlalu tipis, masih kelihatan tebal ya, ukurannya ya ketipisannya ya medium lah. Nah itu kalian bisa lihat itu yang lagi saya gosok itu. Nah di bagian posisi itulah kepalanya dia ini masuk ke dalam itu, apa itu namanya, dekok gitu ya guys ya. Kepala dia ini dekok itu ke dalam itu. Jadi kalau garisnya belum rata itu kelihatan betul itu. Sebenarnya sudah rata sih, cuman tekstur kepalanya aja yang ini cenderung ke dalam gitu ya. Sebenarnya udah rata sih itu, cuman karena kena pencahayaan terus tekstur kepalanya dekok, jadi ya kelihatan kayak masih timbul garis gitu ya.
Tuh kalian bisa lihat kan di posisi situ. Nah untuk garis kening ini, bukan garis kening, untuk kerokan kening ini, kalau bisa kalian itu kalau ketemu orang yang baru pertama kali minta dikerok itunya, sebelumnya belum pernah dikerok itu ya, kalian ngeroknya jangan terlalu dalam guys, jangan terlalu banyak ngambil dari rambut kening itu ya, karena itu nantinya merugikan yang kita kerok itu, yang kita cukur itu. Dia ntar ada penyesalan gitu, karena kita ngambilnya terlalu banyak, jadi pori-pori rambut itu terlalu kelihatan gitu ya. Tumbuh sedikit pasti penampilannya sudah nggak bagus lagi gitu kan di bagian kening itu. Makanya kita cukup ambil ujung-ujungnya aja kalau bisa, jangan sampai ke akar-akarnya gitu, jangan sampai ke pori-porinya kalau bisa ya. Ya kalau emang patut untuk dikerok ya dikerok, kalau nggak patut untuk dikerok ya jangan dikerok gitu ya. Kadang ada rambut gede itu, maksudnya rambut poni asli itu sampai dikerok itu kan jadinya kan jelek gitu ya, setelah tumbuh sedikit gitu udah kelihatan hitam gitu ya, jadi jelek. Sebenarnya yang patut dikerok itu kalau ada rambut halus gitu ya, rambut halus di bagian kening itu emang nggak apa-apa dikerok. Tapi kalau rambut poni asli itu jangan sampai dikerok itu guys, nantinya jelek malah timbulnya gitu. Banyak saya dapat keluhan kayak gitu. Jadi yang ngerok itu dia tadi kan cukur, entah nggak tahu cukur gimana gitu kan, dia bilang masa poninya dikerok kayak gini mas, suruh benerin kan saya kan. Ya saya nggak bisa benerin, saya bilang ke dia ya lebih baik kamu jangan pernah dikerok lagi, lebih baik dipanjangin aja kalau bisa ya. Kalau kamu mau digundul 1 cm untuk bisa barengin nantinya panjangnya itu ya nggak apa-apa, paling jalan satu-satunya itu kalau biar cepet hilangnya kerokan itu, bekas kerokan itu gitu ya. Jadi kalau mau ngilangin secara cepat, untuk ngilangin bekas kerokan itu jalan satu-satunya gundul 1 cm gitu ya, buat nyamain nantinya, buat barengin tumbuhnya itu gitu. Jadi kalau kalian cukur itu yang nggak dikerok, yang ada ya jelek gitu, pasti nggak rapi gitu ya. Jadi kita kerja juga harus memperhatikan dari teksturnya, dari karakter mana yang layaknya kita harus lakuin, dan mana yang nggak harus dilakuin tuh harus kita perhatikan betul itu guys. Nah ini kalian bisa lihat, ini kan udah pendek nih rambutnya nih. Nah dari sinilah sebelum video inilah sebenarnya saya tuh udah motong rambut atas itu kan, cuman kan nggak ke-record. Ini bisa kalian lihat, tahu ini udah pendek kan, tadi sebelumnya kan masih panjang, ini sekarang udah pendek. Sangat disayangkan sekali ya guys ya, tapi nggak apa-apa lah, ntar lain waktu ya pelanggan saya ini ya saya cukur lagi, mungkin dia minta model yang lain lagi kan ya, bisa mungkin nanti ya saya usahakan lah mana caranya biar full gitu ya. Itu posisi rambut dia itu yang volume rambut atas udah kepotong tuh guys, cuman ya itu tadi nggak ke record gitu ya. Jadi ya jangan salah paham. Yang penting saya sebelum kalian komentar, saya sudah klarifikasi duluan gitu kan ke kalian. Jadi kalau masih ada yang mempermasalahkan, masih ada yang bertanya kok rambut atasnya pas dipotong nggak dikeliatin bang gitu kan, berarti dia nontonnya nggak ini ya, nggak teratur ya, maksudnya diloncat-loncat gitu nontonnya berarti ya.
Yang penting saya sudah klarifikasi duluan di sini sebelum kalian komentar gitu ya. Jadi di bahan pembelajaran kali ini ya yang bisa kalian ambil mungkin ya di bagian cara menipiskan sampingnya itu aja ya guys ya. Untuk rambut atasnya ini kalian, saya rasa yang masih belajar ya bingung kok udah pendek itu cara motongnya gimana bang, kayak gitu kan ya. Ya termasuknya video gagal ini termasuknya guys, tapi kalau nggak diupload ya sayang ya guys ya. Kalau nggak diupload kan sayang gitu kan, daripada nggak diupload kan mending untuk kalian bahan-bahan pembelajaran untuk tambahan buat kalian gitu ya. Itu tadi saya ngurangin volume rambut atas itu pakai gunting sasak semua itu guys, jadi saya nggak pakai gunting biasa, jadi langsung saya pakai gunting sasak, saya ambil dikit-dikit gitu. Nah ini saya pelumasnya menggunakan lotion atau hand body. Hasilnya lebih licin, teksturnya itu lebih licin di kulit ketika dikerok ya guys. Di sini saya kesulitan lagi untuk mendapatkan angle yang pas gitu ya. Saya ingatkan lagi, kalau kalian ngerok itu siletnya kalau bisa harus selalu terjaga ya guys ya. Jangan silet sudah nggak ini lagi, nggak tajam lagi, tetap kalian paksain tuh, jangan nanti timbulnya sakit itu ya. Kadang silet baru aja untuk ngerok rasa sakit, apalagi silet udah nggak tajam ya. Kulit dia ini di bagian yang saya kerok itu nih banyak jerawatnya itu guys, jadi serba salah ya mau ngerok itu, jadi harus hati-hati betul. Kalau nggak hati-hati itu jerawatnya coel semua itu guys, kena silet jadi bahaya. Makanya hati-hati kalau ngerok posisi kulitnya banyak jerawatnya itu. Kalian bisa lihat sendiri itu wajahnya dia aja jerawatnya aja besar-besar gitu kan. Jerawatnya itu bukan cuma di wajah tapi di kepala, di kulit, jadi saya serba salah. Terus jerawatnya tuh sakit lagi katanya, jerawat batu gitu, jadi kan saya ngeri kalau ngerok itu. Nah di bagian situ itu banyak bener jerawatnya situ guys ya, 1-2 ada yang sempat kena sih jerawatnya gitu kan. Ya mau gimana lagi, kalau jerawatnya semua dilewatin ya yang ada kerokannya nggak lurus gitu guys, jadi bisa menceng-menceng kerokannya kalau semua jerawatnya dilewatin dia. Kecuali kalau nggak dikerok sekalian itu nggak apa-apa sebenarnya, malah aman, malah nggak resiko juga kena jerawat gitu kan. Karena dia mintanya dikerok ya apa boleh buat gitu ya. Jadi jangan lupa ya guys ya, video saya selalu di share gitu ya, di
dikasih like-nya gitu, tekan tanda loncengnya supaya kalian bisa selalu mendapatkan notifikasi di saat saya update video gitu ya guys. Kalau kalian nggak tekan tanda lonceng, nanti saya update video kalian nggak tahu ya. Ya jangan sampai ketinggalan lah video updatean dari saya gitu. Rambut dia ini bergelombang gitu guys, jadi kalau kering dia ngembang gitu, jadi ya seperti itulah kependekan, jadi nggak bisa ditata rambut dia ini. Jadi mohon pengertiannya kalau apabila di video saya yang ini itu kurang bisa dimengerti, mohon pengertiannya aja dari kalian ya. Tadi sudah saya jelaskan. Tetap semangat ya guys ya dalam berkarya, tetap semangat dengan apa yang kalian cita-citakan lah gitu ya. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa di saat kalian merintis ya guys ya. Bagi kalian yang sudah siap buka, kalau merintis itu jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Oke guys ya, jadi tetap semangat lah gitu. Namanya merintis itu pasti belum tentu ada orang cukur juga ya guys ya. Nah kurang lebihnya seperti ini jadinya ya guys. Kurang lebih seperti ini jadinya. Semoga kalian bisa cepat bisa ya guys ya dengan adanya video tutorial dari saya. Nah jadinya seperti ini guys. Jadi kalau ada yang kurang apa-apa tolong saya minta sarannya aja dari kalian ya guys ya. Oke guys ya. Nah oke, jadi untuk hasil before afternya seperti ini guys. Oke guys, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya guys. Oke, bye bye.